Puji Tuhan, kiranya kasih karunia Kristus menyempurnakan apa yang dipercayakannya kepada kita hari-hari ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi, bagi kebanyakan orang, perceraian merupakan musibah yang sangat menyakitkan. Apalagi kalau hal itu dilatar belakangi oleh perselingkuhan. Nah, saya akan sebut bukan nama sebenarnya. Hendrawan dan Murni adalah pasangan suami istri yang sudah menikah. Awal pernikahan mereka rasakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa karena mereka yakin mereka saling mencintai satu dengan yang lain. Namun setelah 20 tahun perjalanan pernikahan mereka, entah karena bosan dengan pasangannya, Hendrawan menjalin hubungan terlarang dengan Yeti, juga bukan nama sebenarnya, seorang gadis yang usianya 15 tahun di bawah usia Hendrawan. Hendrawan berkeputusan untuk berpoligami dengan menikahi Yeti. Tetapi Murni tidak mau untuk dimadu. Dan akhirnya dengan alasan terpaksa supaya bisa segera menikahi Yeti, Hendrawan menceraikan Murni. Nah, keputusan ini sangat menyakitkan bagi Murni. Dia tidak siap menjadi janda dengan 2 orang anak yang sudah beranjak dewasa. Namun, setelah dipikirkan, barangkali ini sebuah keputusan yang paling baik daripada setiap hari Murni harus makan hati melihat kemesraan Hendrawan dengan Murni yang sengaja dipamerkan di hadapan dirinya. Nah, hari-hari dilalui oleh Murni dengan kecewa. Dia sakit hati, dia menyesal, campur aduk jadi satu. Dan akhirnya Murni jatuh sakit. Beruntung Murni punya seorang sahabat yang baik, Hilda namanya. Seorang dokter, tapi juga seorang Kristen yang sangat mengasihi Tuhannya. Nah, menurut Hilda, Murni mengalami psikosomatis karena memendam kepahitan terhadap Hendrawan, mantan suami yang telah menceraikannya. Oleh Hilda, Murni memang diberi obat-obatan ya untuk bisa meringankan beban penderitaannya. Dan oleh Hilda pun akhirnya Murni diajak berdoa. Murni didoakan. Dan Murni mengiyakan. Ajaib memang. Luar biasa. Setelah didoakan, Murni merasa lega. Sepertinya ada beban yang begitu berat. Dan beban itu terangkat. Sebuah pengalaman baru yang dialami oleh Murni.
dan kemudian murni menyerahkan diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan setelah sekian waktu lamanya, Murni mendengar bahwa Hendrawan, mantan suaminya itu, jatuh sakit. Dia terkena serangan stroke. Dan parahnya lagi, Yeti, istri muda Hendrawan itu, meninggalkan dia, meninggalkan Hendrawan. Nah, tidak ada orang yang peduli dengan kondisi Hendrawan. Tidak ada orang yang merawat Hendrawan. Nah, karena belas kasihan dan barangkali juga karena permintaan kedua orang anaknya, Murni akhirnya menyanggupkan diri untuk merawat Hendrawan, mantan suaminya yang pernah menyia-nyiakannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, Hendrawan akhirnya sadar. Ternyata Murni, wanita yang pernah diceraikan itu, ternyata memang punya ketulusan hati. Dia mencintai dan mau menerima keadaannya. Dan setelah dirawat oleh Murni dengan kasih sayang, dan akhirnya Hendrawan pun percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang merubah segala kepahitan menjadi sesuatu yang manis dirasakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang sudah menikah, Tuhan Yesus Kristus pernah menyatakan bahwa suami istri itu hakikatnya adalah satu. Matius 19 ayat yang ke-16, ayat yang ke-6 maksud saya. Matius 19 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh, tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Nah, karena itu saya berharap, saya berdoa supaya Bapak Ibu khususnya yang sudah menikmati kehidupan kebersamaan sebagai pasangan suami istri terus dijalani dengan tetap berpegang kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.